you home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. Ain't my 44 till you don't. Now you're gone, knife cutting straight to the fucking bone. Hands full of pills, don't know what the fuck they for. Yelling bitches, but you know the devil can't fuck it. Masuknya Islam di Maroko. Maroko atau Al-Maghrib adalah kerajaan Islam di Afrika Utara, di timur dengan berbatasan Aljazair dan tenggara dengan Sahara Barat. Sebelah barat berbatasan Samudra Atlantik dan Gibraltar di utara. Ibu kotanya Rabat dengan luas wilayah kurang lebih 458.730 km. Penduduknya 34.721.000. Bahasa resminya adalah bahasa Arab. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam sekitar 98,7%, Kristen 1,1%, dan minoritas Yahudi. Maroko adalah bagian dari teritorial dunia Islam semenjak penaklukan dinasti Muawiyah. Mempunyai peran yang besar dalam proses Islamisasi dan perluasan wilayah sampai Afrika Utara hingga akhirnya mencapai Atlantik di Maroko. Ekspansi Islam di Maroko dimulai ketika negeri itu ditaklukkan oleh Musa bin Nusair pada masa Al-Walid I bin Abdul Malik 705 sampai 715, Khalifah ke-6 dinasti Umayyah. Tetapi catatan lain menyebutkan bahwa agama Islam pertama kalinya dibawa ke Maroko oleh orang Arab yang menyerbu wilayah itu pada tahun 683 Masehi. Penaklukan wilayah Afrika Utara ini memakan waktu kurang lebih 53 tahun dan atas keberhasilan Panglima Tariq bin Ziyad yang kemudian diangkat oleh Musa bin Nusair untuk memerintah Maroko setelah ditaklukkan. Adapun bentuk negara dari pemerintahan di Maroko adalah monarki konstitusional. Kerajaan Maroko yang berada dalam wilayah kekuasaan Bani Umayyah sampai akhirnya dinasti Umayyah jatuh di tangan dinasti Abbasiyah. Maroko menjadi daerah kekuasaan Bani Abbas. Pada tahun 789 Masehi, Idris bin Abdullah, seorang keturunan Ali bin Abi Thalib, membentuk kerajaan Idrisiyah yang bertahan sampai tahun 974 Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti Syiah yang pertama. Kemudian digantikan oleh dinasti Fatimiyah yang berhaluan Syiah Islamiyah, merebut kekuasaan dari Yahya IV pada tahun 974 Masehi. Selanjutnya, Maroko dikuasai oleh dinasti Murabitun dengan ibu kota Marrakech. Dinasti Murabitun berperan besar di mana Yusuf bin Tashfin atau Ibnu Tashfin ketika ia meminta oleh Mu'tamid bin Ibad untuk melawan orang-orang Kristen Spanyol yang ingin melenyapkan Islam di sana. Ia mengirim 100 kapal, 7.000 tentara berkuda, dan 20.000 tentara lain. Tanggal 12 Rajab, pecah perang di Zalaka dan Yusuf bin Tashfin menang dengan gemilang. Selain itu, Murabitun juga menyebarkan Islam di Afrika Tengah dan Maroko sendiri. Setelah kekuasaan Murabitun jatuh, Maroko menjadi wilayah kekuasaan dinasti Muwahhidun 1121 sampai 1269. Selama masa kekuasaannya mempunyai 13 sultan. Para penguasa Al-Muwahhidun menyebarkan Islam di Afrika Utara pada masa Abu Yakub Yusuf bin Abdul Mumin 558 sampai 580 Hijriah. Setelah jatuhnya Al-Muwahhidun, Maroko dikuasai oleh dinasti Marin akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14. Tahun 1420 sampai
1554 Masehi. Maroko dipegang oleh dinasti Watasi. Selanjutnya, negeri ini dikuasai dengan berbagai penguasa. Dari tahun 1666 Masehi Safawiyah dan tahun 1844 Masehi Abdul Qadir Al-Jazair dan tahun 1873 sampai 1894 Masehi Sultan Hasan. Perkembangan Islam di Maroko. Maroko modern sebagai negara Islam yang berbentuk kerajaan banyak dipengaruhi pemikiran Alal Al-Fasi dengan konsep neo-salafiyahnya. Alal Al-Fasi sendiri yang pernah menjadi menteri agama banyak belajar dari pemikiran Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Voltaire, Montesquieu, dan Dostoyevsky. Hukum Islam yang berlaku adalah fikih dari mazhab Maliki, terutama dalam hukum keluarga atau disebut juga Al-Ahwal Asyaksiyah. Hukum pidana dan perdata mengikuti hukum modern, tetapi tidak lepas dari pengaruh mazhab tersebut. Terdapat kesenjangan antara ulama tradisional lulusan Al-Azhar dan kaum modernis yang berpendidikan barat. Ada juga majelis perwakilan atau majelis Al-Nuwab yang dipilih melalui pemilihan umum. Selain itu, ada majelis Al-Mutsyar atau dewan penasehat. Emansipasi wanita tidak lagi menjadi masalah. Dalam masalah warisan, para ulama tetap berpedoman pada fikih yang memberikan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan, mengingat tanggung jawabnya yang besar dibandingkan wanita. Di Maroko, sebagaimana di beberapa tempat lain, Perang Dunia II benar-benar memperlemah kekuatan Perancis dan mengantarkan kepada terbentuknya Partai Istiqlal tahun 1943 untuk sampai di barisan terdepan dan berusaha menggalang dukungan massa bagi kemerdekaan Maroko setelah Perang Dunia II. Pimpinan perlawanan bangsa Maroko setelah Perang Dunia II bergeser dari kelompok Salafiyah kepada Partai Istiqlal yang secara diam-diam bersekutu dengan Sultan. Partai baru ini menyerap kalangan ulama tua, para administrator, dan kelompok elit lainnya, dan menyatukan mereka menjadi sebuah elit nasional yang direkrut dari beberapa kota besar. Kegiatan utama partai ini adalah mengorganisir demonstrasi untuk menjunjung kedudukan Sultan Muhammad V yang terus berjuang demi kemerdekaan bangsa Maroko. Di Maroko, sistem politik berusaha mempertahankan stabilitas untuk menyokong pembangunan ekonomi dan pembangunan reformasi. Maroko tetap bertahan sebagai negara paling konservatif dan menyatu di antara negara-negara Timur Tengah dan Arab Afrika Utara. Di Maroko, Islam begitu kuatnya diidentifikasikan dengan kerajaan dan negara sehingga menjadi identitas nasional bangsa Maroko. Peristiwa penting apa saja yang ada di Maroko dan ada yang berhubungan dengan masuknya Islam di Maroko. Baik, awal mula penyebaran Islam dan Syiah di Maroko. Menarik sekali ya. Yang pertama adalah Maroko adalah negeri yang memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Afrika Utara. Yang tak kalah pentingnya, negeri berjuluk Tanah Tuhan itu merupakan pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol, Eropa. Dari Maroko inilah panglima tentara Muslim Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia dan mengibarkan bendera Islam di daratan Eropa. Berikutnya adalah sejarah berdirinya dinasti Idrisiyah. Nah, dinasti Idrisiyah didirikan oleh penganut Syiah yaitu Idris bin Abdullah pada tahun 172 Hijriah atau 789 Masehi. Idrisiyah menjadi Fez sebagai ibu kota utamanya, merupakan dinasti Syiah pertama yang tercatat dalam sejarah. Dinasti ini berusaha memasukkan doktrin Syiah daerah Maghribi Maroko dalam bentuk yang sangat halus. Muhammad bin Idris merupakan salah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu cucu dari Hasan, putra Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, dia mempunyai hubungan dengan garis imam-imam Syiah.
Syiah maksudnya tidak dengan cara kekerasan seperti ekspansi. Sebelum masa Idris bin Abdullah, wilayah itu didominasi oleh egalitarianisme radikal Kharijiyah sebelum ia ikut ambil bagian dari pemberontakan sengit perlawanan kelompok keturunan Ali di Hijaz, Fakh, Madinah terhadap Abbasiyah pada tahun 169 Hijriah atau 786 Masehi. Berikutnya perkembangan dinasti Idrisiyah. Setelah kematian Idris I, tidak juga dapat menentukan dinasti Idrisiyah. Kaum barbar telah sepakat untuk tetap mempertahankan dinasti Idrisiyah yang merupakan suatu dinasti yang bebas dari merdeka. Berdasarkan sejarah, ada seorang hamba yang sedang mengandung anak dari Idris I. Berselang setelah 2 bulan kematiannya, maka lahirlah anak tersebut diberi nama Idris oleh kaum barbar, atau yang bisa disebut Idris II pada masa pemerintahan yang dilanjutkan oleh Idris II. Berikutnya adalah kita masuk ke penguasa-penguasa dinasti Idrisiyah. Yang pertama, Idris I sebagai pendiri dinasti Idrisiyah. Idris bin Abdullah dilahirkan pada tahun 1352 Masehi atau 745 Hijriah. Sebagai pendiri monarki pertama di Maroko pasca islamisasi kawasan tersebut, Idris bin Abdullah atau Idris I dianggap sebagai pendiri Maroko lingkungan keluarga yang religius dari suku Mahmudah di Barbar. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Atika binti Abdul Malik bin Harith. Nama lengkap tokoh besar ini adalah Idris bin Abdullah bin Hasan bin Fatimah binti Rasulullah SAW dan Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Maraf bin Kushai bin Kilab bin Mur'ah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzumah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail dan Ibrahim bin Ibrahim. Berikut adalah kemunduran dan keruntuhan dinasti Idrisiyah. Nah, pasca meninggalnya Yahya I, kepemimpinan dinasti Idrisiyah dipegang oleh putranya yang juga bernama Yahya II. Yahya II tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk memimpin karena ia adalah seorang hedonis yang bergemar berfoya-foya. Kepemimpinan yang lemah menimbulkan pemberontakan baru. Ketika pemberontakan mulai muncul, Yahya II justru melarikan diri dan bersembunyi di Udwah al-Andalusiyin hingga gejolak mereka sebelum pemberontakan mereka mereda. Ia terlebih dahulu meninggal di tempat itu. Berikutnya adalah Ali II, mewarisi separuh kekuasaan dinasti Idrisiyah di bagian utara dari ayahnya. Sejak saat itu, kekuasaan sebagai pemimpin dinasti Idrisiyah berpindah dari jalur keturunan Muhammad bin Idris II ke jalur keturunan Ummel bin Idris II pada masa Ali II. Sejarah penjajahan Prancis di Maroko berawal dari kelangkaan pangan pada awal abad ke-19. Sejarah dunia mencatat Prancis yang merupakan salah satu negara besar di Eropa pernah menjajah Maroko. Negeri Al-Maghrib ini pernah mengalami perlakuan yang represif dari bangsa Prancis. Salah satu penyebab datangnya Prancis ke Maroko antara lain karena kelangkaan pangan yang sulit sejak awal abad ke-19. Peristiwa kelangkaan pangan terjadi pada masa kepemimpinan Maulani Sulaiman dari tahun 1792 sampai dengan 1822. Sejak tahun 1830 berbuntut pada terjadinya perubahan kebudayaan yang pesat. Bangsa Maroko terpaksa melepaskan kebudayaan leluhur mereka dan menggantinya dengan kebiasaan hidup orang Prancis. Salah satu cara Prancis mengubah struktur kebudayaan di Maroko adalah mengganti bahasa dari semula bahasa Arab menjadi bahasa Prancis. Konon perubahan ini terjadi karena Prancis merasa terusik oleh bangsa Berber yang mempunyai ambisi menaklukkan Prancis dengan cara mempersatukan bangsa Maroko dengan negeri Arab. Oleh sebab itu,
Meskipun bahasa nasional di Maroko masih menggunakan bahasa aslinya, namun tetap bahasa Prancis menjadi pengontrol budaya, terutama dalam penulisan sastra. Selain menambah penggunaan bahasa sehari-hari untuk mengubah struktur budaya Maroko, juga menerapkan beberapa kebijakan politik yang bersifat membunuh karakter rakyat Maroko. Peninggalan Islam di Maroko, salah satunya terletak di kota Marrakesh yang dibangun pada tahun 1062 Masehi oleh Yusuf bin Tashim atau Ibnu Tashfin dari dinasti Murabitun. Dinasti ini menguasai Maroko setelah kekuasaan dinasti Fatimiyah di negeri itu tumbang. Kota Marrakesh memiliki banyak sekali peninggalan masa kejayaan Islam seperti Madrasah bin Yusuf, Masjid Kasbah, Masjid Mansoria, dan Masjid Bertokala. Ada pula sejumlah istana seperti Istana El Badi dan Istana Bahia. Selain itu, kota Marrakesh juga memiliki banyak museum seperti Museum Darsi Said, Museum Marrakesh, Museum Berlin, Museum Seni Islam, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak peninggalan Islam itu, mari kita ambil 3 peninggalan dari yang di atas. Di antaranya yaitu ada Masjid Kasbah. Masjid Kasbah usianya termasuk sangat tua karena ia dibangun pada tahun 1190. Yang berbeda dari masjid ini adalah jika di tempat lain ada masjid yang membuka pintu untuk non-muslim, tak demikian halnya dengan Masjid Kasbah. Pintu masuk masjid ini hanya terbuka untuk umat Islam. Sesuai dengan namanya, masjid ini berlokasi di Kasbah, salah satu kawasan di selatan Marrakesh. Yang kedua ada Istana El Badi yang dibangun pada akhir abad ke-16 oleh Sultan Ahmad Al-Mansur, penguasa ke-6 dari dinasti Saadi. Bangunan ini merupakan simbol kemenangan bangsa Maroko atas kekuatan Portugis. Yang terakhir ada Madrasah bin Yusuf. Madrasah bin Yusuf namanya diambil dari nama Sultan Ali ibnu Yusuf yang berjasa dalam pembangunan dan perluasan kota Marrakesh. Sekolah tinggi ini didirikan pada abad ke-14 oleh Sultan Abu Al-Hasan, menerapkan gaya arsitektur Spanyol Moor. Bangunan ini dibuat pada tahun 1557 sampai 1574.